Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Donna Christina Sregar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi dividen bagian kedua. Yuk kita simak videonya. Bagi kalian yang senang berinvestasi pada bisnis kecil, menengah, atau besar, pastinya tahu dong ya tentang dividen. Dividen adalah pembagian laba dalam suatu periode tertentu. Nah, jika kalian menanam saham di banyak tempat bisnis, tentunya akan semakin banyak dividen yang kita dapatkan. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama, tentunya tentang pengertian dividen. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya di materi dividen part 1. Kita akan membahas lagi tentang pengertian dividen. Apa yang dimaksud dengan dividen? Nah, pengertian dividen adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Artinya, besar dividen tergantung pada besarnya saham masing-masing pemilik. Jenis-jenis dividen dalam bisnis. Secara umum, dividen dalam bisnis dan perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan metode pembagiannya. Mengacu pada pengertian dividen di atas, berikut ini adalah beberapa macam dividen dalam bisnis. Yang pertama, dividen tunai, yaitu metode pembayaran keuntungan secara tunai dan dikenai pajak hanya pada 1 tahun saat pengeluarannya. Jenis-jenis yang kedua yaitu dividen saham, adalah metode pembagian laba saham yang dilakukan melalui penambahan jumlah saham namun mengurangi nilai setiap saham dengan tujuan untuk tidak mengubah kapasitas pasar. Yang ketiga ada dividen properti yang merupakan suatu metode pembagian laba saham yang dibayarkan melalui bentuk aset seperti pada bisnis properti, namun metode ini jarang digunakan dalam bisnis. Selanjutnya ada dividen interim, yaitu pembagian laba saham yang diumumkan serta dibayarkan sebelum perusahaan selesai membukukan keuntungan tahunan. Yang selanjutnya ada dividen hutang, yaitu pembagian laba saham kepada para pemegang saham dalam bentuk janji tertulis di mana perusahaan akan membayarkan sejumlah kas di masa mendatang. Dividen scrip atau dividen hutang ini bisa berbentuk bunga atau tidak berbunga dan bisa diperjualbelikan kepada para pemegang saham lainnya. Yang selanjutnya ada dividen likuiditas yang merupakan pembagian laba saham yang dikeluarkan saat dewan direksi akan melakukan likuiditas bisnis dan mengembalikan semua aset bersih yang tersisa kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang materi dividen bagian kedua. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye, sampai jumpa.